recent killings in Stockton, California have residents on edge. Communities scared. Pesta antara tahun 2018 sampai tahun 2020, ada seorang pembunuh berantai Amerika paling unik di abad ke-21 melakukan pembantaian di beberapa negara bagian yang dimulai dari Denver, Colorado, berlanjut ke Grand Lake dan meluas ke Wyoming dan Idaho Tengah sebelum mencapai puncaknya di hutan wilayah Hood River, Oregon. A brazen predator. Berdasarkan wawancara polisi, dalam keterangan rinci para saksi dan observasi dari beberapa aparat penegak hukum, ini adalah dramatisasi kisah nyata dari kematian terakhir yang diketahui akibat pembantaian tersebut. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yuli mengenakan seragam binatu sedang berlari dari kejaran seseorang yang mengejarnya sampai ke dalam hutan. Beberapa menit sebelumnya, kita akan diperlihatkan dengan bagaimana Yuli bisa berakhir di dalam hutan. Ternyata sejak dari kota, Yuli sudah dikejar oleh sosok pria bernama John yang mengejarnya dengan mobil hitam yang selain mengkonsumsi obat terlarang, John juga membawa senjata api. Ia mendadak berhenti untuk membidik mobil Yuli dari kejauhan dan Yuli kehilangan kendali yang mengakibatkan mobilnya terguling, yang karena John berniat menabraknya, Yuli pun mencepat lari ke dalam hutan dengan John yang terus mencoba mengejarnya. Setibanya di dalam hutan, Yuli tak sengaja menemukan semacam tempat berteduh yang di dalamnya terdapat botol minuman. Ia pun mengambil salah satu botol yang masih ada airnya, kemudian duduk bersembunyi di balik pohon besar dan membuka plester bagian telinganya yang tak terluka karena apa. Luar biasanya, di tengah momen krusial seperti ini, Yuli sempat-sempatnya menyalakan sebatang udu dengan maksud menenangkan diri, di mana John terlihat masih berkeliling mencari sosok Yuli yang sulit ditemukan. Tak bisa terus bertahan di sana, Yuli pun memutuskan pindah tempat dengan keluar dari dalam hutan. Ia melewati sebuah pagar kawat dan memasuki properti milik orang lain yang ternyata adalah milik pasangan kakek nenek yang kebetulan tinggal di hutan tersebut. Can you help me, please? Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun 2 jam kemudian, John terlihat baru sampai di rumah tersebut dengan Yuli yang sembunyi di dalam ruang sempit nan gelap, di mana John mulai menelusuri setiap ruangan dan sempat amek-amekan setelah tak kunjung menemukannya. Dan alangkah terkejutnya John saat menemukan sosok si kakek sudah tewas bersimbah darah di ruangan dapur. Entah apa yang sudah terjadi kepadanya, John memutuskan keluar sejenak sembari menyalakan urut Samsungnya. Beberapa detik di luar rumah, John akhirnya teringat dengan satu tempat yang belum ia periksa, yaitu lemari es pembeku. Tanpa berusaha memeriksanya, John pun langsung mengarahkan senjata apinya dan sejenak kita akan dibawa mundur sedikit ke waktu tepat saat Yuli belum tiba di rumah pasangan kakek nenek ini. Saat itu mereka berdua sedang sarapan pagi sembari bermain puzzle yang memang itulah aktivitas mereka dalam menikmati hari-hari tuannya. Sampai muncul Yuli yang menggedor-gedor pintu, mereka pun mengizinkannya masuk setelah Yuli memohon pertolongan. Kakek dan nenek yang baik hati pun langsung membalut telinganya dengan perban dan mulai bertanya terkait apa yang sudah menimpanya. Namun bukannya menjawab, Yuli justru malah mengerang kesakitan dan mengaku butuh obat penghilang rasa sakit, sehingga si nenek yang kasihan pun langsung pergi ke ruangan lain untuk mencarikan obat yang dimaksud. Call the cops. Better they're on the way.
Saat Yuli dan kakek sedang berdua itulah, kakek terus mendesak Yuli untuk menceritakan apa yang sudah terjadi kepadamu. Yang karena Yuli terus mengelak dari pertanyaan, kakek yang terus ingin membantu pun bermaksud untuk menelpon polisi, tetapi It's best we let them know. Please, ma'am, do me this favor. No cops. si nenek sendiri akhirnya menemukan obat yang dimaksud. Ia pun langsung turun kembali ke ruangan dapur, tapi apa yang terjadi? Yo, entah apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Yuli sebenarnya. Si kakek sudah dalam kondisi bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di perutnya. Yuli dengan santainya mengancam si nenek untuk tidak bertindak macam-macam dan menyuruhnya untuk keluar dengan maksud untuk dikurung di dalam gudang. Dan ya, nenek berhasil melarikan diri dengan cepat tepat saat John sudah muncul di kejauhan, di mana Yuli buru-buru kembali ke dalam rumah dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari es tersebut. Dan itulah bagaimana si kakek mati, termasuk bagaimana Yuli bisa bersembunyi di dalam lemari es tersebut. Sesaat setelah John menimba lemari esnya, Yuli tak sadarkan diri. John lantas mengambil sebuah borgol dan mencoba mengikatnya pada lemari es tersebut. Entah siapa yang jahat dan siapa yang baik, John pun langsung menghubungi polisi dan melaporkan apa yang sudah terjadi di rumah ini. Di mana saat John kembali ke dapur, Yuli sudah siuman dan tampak tak menunjukkan sedikit pun raut ketakutan. You're gonna be in trouble. Disinilah kita akan dibawa flashback ke tadi malam ketika John dan Yuli baru pertama kali bertemu. Ternyata mereka baru saling kenal melalui semacam aplikasi kencan untuk ketemuan di suatu tempat. Lebih tepatnya, sebuah tempat penginapan satu malam. What? You are so handsome. Sebelum memulai acara pokoknya, Yuli pun memberitahu John tentang sesuatu yang dibawanya, yaitu sejenis bubuk terlarang. Entah apa motif Yuli yang sebenarnya, apakah uang atau kepuasan. Mereka pun menikmati barang itu bersama-sama dan mulai berjoget di satu sama lain. Tanpa alasan yang jelas, Yuli ujug-ujug menghempaskan tangan John dan memakai sepatunya seolah mau pergi. Hal itu tentu saja membuat John menjadi keheranan karena merasa tidak melakukan kesalahan. Di mana John yang merasa tersinggung dan tidak dihargai sebagai lelaki pun memutuskan cabut saja. Sehingga Yuli dengan cepat masuk ke kamar mandi dan mengeluarkan stun gun atau semacam alat penyetrum yang selalu ia bawa kemana-mana. Setelah menyeret John masuk kembali ke kamar, Yuli mulai menunjukkan sosok aslinya sebagai seorang psikopat, yaitu dengan membuat inisial namanya pada dada si John menggunakan pisau. Yang ketika Yuli akan membunuhnya, John yang masih lemas habis disetrum pun perlahan mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya dan berhasil menembak Yuli tepat di bagian telinga kirinya. Tanpa memakai pakaian, Yuli pun berteriak pura-pura jadi korban, loncat dari motel tempatnya menginap, kemudian berlari menuju ke penginapan yang lain dan meminta tolong 2 orang staf untuk mengunci pintunya dari dalam. Call 911, will you? I'm not sure I want to get involved. Dan ya, Yuli pun menghabisi seorang manajer dan meminta satu staf binatu untuk melepaskan seragamnya, sehingga terjawablah sudah bagaimana Yuli bisa mengenakan seragam tersebut termasuk dengan luka yang ada di bagian telinganya. It's a 78 Pinto right outside. Pada akhirnya, terungkaplah jika sosok pembunuh berantai yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Yuli itu sendiri. Yuli adalah sosok yang sangat manipulatif dan pandai bersandiwara ketika ia berencana untuk membuat John seolah-olah ada tersangka yang sudah membunuh si kakek, yang ketika si John sedang lengah, Yuli dengan cepat menyemprotkan tabung baygon dan berhasil mencuri kesempatan untuk menggigit leher si John sampai maut saat itu juga.
Mendengar suara mobil polisi yang datang, Yuli dengan cepat mengambil pistol milik si John termasuk mempelorotkan sedikit celananya agar seolah baru dilecehkan, sehingga ketika dua petugas muncul, mereka akan mengira jika Johnlah pelaku dari semua kejadian ini. Saat petugas pria yang bernama Samsul sedang memeriksa bekas luka gigitan pada leher si John, ia pun sedikit curiga jika ada sesuatu yang aneh dengan semua ini, berbeda dengan ibu Polwan yang lebih memihak kepada Yuli sebagai seorang perempuan dan mendesak rekannya untuk segera bawa Yuli dari tempat ini. All right, hey, calm down, lady. The victim needs medical attention. Our job is to do what we need to do to keep her alive. We don't even know if she's a victim yet. We need to find that out first. Setelah sempat berdebat, Samsul dan Ibu Polwan pun akhirnya membawa Yuli ke kantor polisi untuk diperiksa. Yang baru saja beberapa meter meninggalkan lokasi tersebut, muncullah si nenek yang berjalan ke tengah jalan untuk meminta pertolongan. Calm down, ma'am. She killed us! You did what? Dan Yuli pun menembak si nenek dan menudukkan pistol ke arah dua petugas yang karena si Ibu Polwan sempat memihak kepadanya, Yuli pun membiarkannya pergi dan meminta beliau untuk turun. Sementara Samsul diminta untuk tetap menyetir menuju tempat yang diinginkannya. Setelah agak jauh dari lokasi tadi, Yuli tiba-tiba meminta Samsul untuk berhenti. Entah apa yang sedang Yuli pikirkan, tatapan matanya tampak kosong seperti seseorang yang punya kelainan mental dan... Ya, Yuli menimba Pak Samsul dan turun dari mobil. Yuli berjalan menuju ke jalan utama dan kembali berseniwara seolah-olah sedang butuh pertolongan untuk membuat seorang pengendara merasa kasihan. Hey! Here, let me help you up. Kali ini, Yuli tampaknya sudah salah pilih lawan karena ibu-ibu yang ia mintai tolong ternyata adalah seorang koboi wanita yang membawa pistol pribadi, sehingga ketika Yuli baru mengambil pistolnya dari jaket, si ibu pun dengan sigap mengarahkan pistolnya duluan dan... Si ibu langsung merebut pistolnya dan memutuskan untuk membawa Yuli menuju kantor polisi setempat. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, Yuli sudah maut duluan akibat kehilangan banyak darah. Apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Pertama, jangan melihat seseorang dari penampilan, jenis kelamin, ataupun pekerjaannya seperti John yang mudah tertipu ketika pertama kali bertemu dengan Yuli. Dua, jangan cepat menimbulkan sesuatu sebelum memastikannya dengan benar seperti si Ibu Polwan yang melakukan kesalahan besar. Tiga, selalu waspada, taruh sedikit rasa curiga sebagai bentuk jaga-jaga. Jangan seperti kakek nenek yang mudah percaya memperbolehkan seorang lain masuk, menolong boleh tapi waspada juga perlu. Empat, jadilah koboi seperti si ibu-ibu di akhir film karena andai kata Anda bertemu dengan sosok seperti Yuli, Anda sudah punya ancang-ancang untuk bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ingat, jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang karena manusia bisa berubah kapan saja.